Kartu. Iki suaranya kok cilik Pak Aziz. Mau sampean kok banget ya. Yang Memang itu harus gitu Pak ya. Yang kami hormati Ibu Sekjen Siti Munadiro SE, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Kabupaten tes 1 2 3 ya sih. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Kabupaten dari Sumeneb, Tuban, Probolinggo, Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Bondowoso yang saya hormati beserta anggotanya. Bapak Ibu sekalian, langsung saja perkenalkan, saya yang paling cerewet di grup PGMM baik PW Jawa Timur maupun pengurus PW Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian yang belum kenal, kenalkan. Ya orangnya seperti ini, apa adanya, tapi mutu saya hebat. Mutunya apa? Anda puas, saya lemas. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, pertama saya atas nama Ketua PGMM Provinsi Jawa Timur mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari beberapa kabupaten yang ikut dalam rombongan satu bis ini. Mudah-mudahan tujuan kita terkabul, yaitu revisi Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Sehingga kita dan seluruh guru madrasah se-Indonesia sejumlah 630.000 tercover dalam P3K tanpa tes, seperti itu. Yang kedua, saya mulai dari tadi pemberangkatan itu dimulai dari Lamongan jam 9 pagi, kemudian jam 10 saya disuruh berhenti oleh Kasat Intelkam Polres Lamongan. Katanya ada mandat dari Polda untuk dikawal sampai ke Bungurase. Ternyata info di Polda sana bahwa PGMM itu ada 300 anggota yang ikut aksi besok pagi. Oleh karena itu, karena kebetulan saya sebagai Ketua Provinsi Jawa Timur, maka dimandatkan kepada Polres Lamongan, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, oh ya, untuk rute nanti setelah ini kita ke Jombang untuk mengambil teman kita dari Jombang dan Kediri. Terus setelah itu langsung ke Jakarta. Bagi Bapak Ibu yang belum sholat, nanti jamak takhir di asar gitu ya. Kalau yang sudah, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, harapan dari kami, seperti yang disampaikan teman-teman, ini adalah demonstrasi yang terakhir kali, seperti itu. Dan kalau sudah berhasil seperti itu, saya siap menuruti permintaan dari Bu Sekjen. Kita akan ya silaturahmi ke beberapa daerah. Terutama nanti saya masih punya tanggungan satu, yaitu Muskerwil, belum terlaksana. Rencananya itu adalah bulan Juni, ternyata Mei kita ke Jakarta lagi. Mudah-mudahan ini adalah yang terakhir. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, terakhir dari saya, kalau nanti selama mulai dari awal sampai akhir, kalau ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari nanti kita ikut korlap dari demo ini. Intinya nanti kita selalu bersama di lapangan, selalu bersama-sama, sehingga nanti ada masalah sekecil apapun kita selesaikan bersama. Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya dari kami, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu, luar biasa. Tepuk tangan buat panjenengan semua ya. Terima kasih sekali. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu, saya sebagai pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasi dan loyalitas panjenengan terhadap perjuangan ini.
tanpa panjenengan semua, insya Allah kita akan tetap dilupakan sama pemerintah, ya. Karena kita ini kan anak tiri ya, anak tiri sudah anak yang dibuang ya, anak dibuang terus anak tiri lagi ya. Jadi kita akan ke Jakarta untuk apa Ibu, Bapak? Menjemput harapan ya. Keadilan. Oh, menuntut keadilan. Apa boleh? Pengen apa? Nggak pengen lihat Monas? Nggak pengen lihat kantor DPR? Wakil-wakil rakyat kita? Ada yang pernah ke kantor DPR RI? Belum ya. Setelah ini baru mau lihat ya. Tapi harapan saya pengennya kalau panjenengan semua bisa masuk. Tapi ya nanti lihat situasi dan kondisi ya. Karena kotanya itu kemarin memang PGMM yang membuka pintu itu hanya diberi 50. Nah, begitu di-share 50 Bapak Ibu, panjenengan bisa membayangkan 9 orprov itu bagaimana. Ya. Bekas rumah kita dulu yang namanya FDSNI ini ya, langsung mengajukan 15. Lah, 15 dari 50 itu terus kita komandan berapa, kan begitu. Akhirnya ya orprov lain, oh ini ya sudah dimaklumi kalau Pak Agus begitu, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, semoga perjuangan panjenengan itu dibarokai sama Allah dan harapan kita bisa terwujud ya. Tapi saya ingin memberikan appreciate ya, penghargaan kepada ini Ustazah yang dari Bawean ya. Mana Bunda? Aku belum kenal nih. Belum kenal. Belum lihat. Ada. Mana nih? Tadi belum ketemu. Bawean tidur. Enggak ya? Ya. Enggak ada. Enggak lewat sini ya? Itu Gresik. Oh, Gresik. Maaf. Tapi kan ikut rombongan kita. Ada juga yang sama dengan Bu Ustazah ini dari ya, Pak Tajus mana? Ustadz Tajus? Pak Tajus. Berdiri dari Sumeneb. Ya, ini beliau dari perkenalan ya, Pak Tajus ini. Ini anggota baru kita, baru lulus sertifikasi, Pak. Jadi masih dia mau menjemput di passing ya. Ya, insya Allah. Ya. Ya. Beliau ini dari Kepulauan Raas. Ada yang pernah sampai ke Raas? Belum. Kata beliau kalau ini goal semuanya diundang ke sana. Mau Bapak Ibu? Mau ya. Kita healing naik perahunya itu 6 sampai 7 jam, Bu. Langsung begitu. Kan belum pernah yang daratan naik kapal, ya kan? Bisa merasakan ya, ya bisa merasakan itu melawan ombak bagaimana ya perjuangannya sampai daratan. Dan jangan kaget Bapak Ibu kalau di sana kalau masih ada listrik enggak ya Pak Tajus ya? Biasanya kalau di Kepulauan Sumeneb itu yang saya pernah kunjungi itu kayak Masa Lembu. Masa Lembu itu adalah pulau terjauh dari Sumeneb. Sebenarnya Pulau Masa Lembu itu lebih dekat dengan Kalimantan, tapi dia nggak mau dianggap Pulau Kalimantan, pengennya jadi orang Sumeneb. Ya, karena memang yang menemukan itu orang Sumeneb, jadi pengennya Sumeneb. Nah itu, iya, itu di Masa Lembu itu kalau di sana naik kapalnya aja 16 jam. Saya pernah sampai sana 4 kali, kena ombak 5 meter pernah. Nah, saya hobinya memang healing Bapak Ibu. Jadi saya pengen sebenarnya sowan ke panjenengan semua gitu. Tapi apa daya sekarang masih kesibukannya masih luar biasa. Saya pengen sama Pak Tosari itu pernah ngajak, ayo Pak keliling-keliling ke se-Jawa Timur lah. Nanti Bu masih sibuk. Ya udah, ya kita ngerti. Sahabat saya sebenarnya pengen kenalan satu-satu loh Bu, Bapak ya. Jadi, kan jauh ya. Gak apa ya. Berdiri gitu, kenalan gitu kan lebih akrab begitu ya. Nanti satu-satu ya biar bicara. Oke, nanti diberi kesempatan. Soalnya perjalanan kita jauh Bapak Ibu ya. Ya nggak jauh di dekat, paling berapa jam ya Pak ya? 9 jam. Enggak, kita merem sekunik nanti terus sudah depan. Tapi pakai Ya. ilmunya Nabi Sulaiman ya. Iya, oke. Jadi kita nanti di DPR itu sebenarnya ini bocoran ya sebenarnya.
ada perkembangan terbaru. Jadi perkembangan terbaru, kalau mungkin ada yang sudah dengar, ini sebenarnya akan tadi malam itu masih berjibaku mau digeser ke patung kuda, tapi kita nggak mau. Itu Pampapres itu telepon, ya. Pampapres itu telepon karena presiden dijadwalkan untuk memberikan pidato kenegaraannya ke DPR. Kalau saya, wah ini kesempatan, ya kan? Pas presidennya itu ngomong memberikan pidato, ya kan? Tapi ini masih negosiasi karena kalau presiden itu jalannya dibersihkan, di-clear istilahnya kan begitu, nggak boleh ada demo. Jadi kita bilang kita tetap nggak mau untuk pindah gitu, karena kita esensi krusial yang paling pengen kita desak ini DPR gitu kan, begitu. Bukan lagi di Istana Negara. Kecuali kalau di Istana Negara itu mau dijumpai presiden. Pampres sendiri kemarin itu kemarin sore bilang udah nanti ditemuin oleh Mensesnek. Nanti semua menteri mau dihadirkan, janjinya begitu. Tapi kan kita nggak percaya, ya kan? Loh, kita itu bawa orang nggak cuma 1-2, ribuan ya anggota PGMM. Alhamdulillah sekarang ini menurunkan 7.466 orang. Itu dari PGMM. Hidup PGMM! Ya, alhamdulillah. Ya, luar biasa semangatnya PGMM ini. Jadi begitu. Jadi kita nggak mau untuk pindah ke Tapal Kuda. Nah, kita masih nego. Nah, ini kemarin Pak Pampres, ya udah nanti itu demonya setelah selesai Pak Presiden memberikan pidatonya. Ya, jamnya itu sekitar jam 10 atau jam 11. Begitu. Jadi, tapi tetap kita pakai skema 1 ya Pak ya, karena ini belum fix gitu. Jadi tetap kita harus nyampe di masjid depan TVRI itu mungkin subuh gitu ya, jam 4 atau jam 3-an gitu Pak Tosari. Biar apa? Biar kita kalau mau istirahat, layah-layah kata Bu Zahra ya, itu nyaman ya kan. Nah, kita bisa rujaan di situ. Kan kalau di masjid kan bisa ngelongsor ya, apa bahasa anunya? Iya. Glosor ya, iya glosor lah begitu. Kan nungguin itu nyaman. Kalau nunggunya di GBK nggak ada tempat istirahatnya begitu. Jadi harapan saya kita yang tim Jawa Timur bisa masuk di dapat kota di Masjid TVRI. Kita usahakan begitu. Ya. Nah, gitu. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya berikan. Tetap semangat semuanya. Sekali lagi saya sangat terima kasih sekali, tanpa panjenengan ini tidak akan berarti perjuangan ini. Ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan kesempatan. Bapak Ibu hebat guru madrasah sewilayah Tapal Kuda yang alhamdulillah hari ini kita dalam kerangka dan bertajuk aksi siaga silaturahmi akbar guru Indonesia kembali hadir ke ibu kota Jakarta, di mana titik kumpulnya nanti kita akan di halaman luar gedung DPR RI. Jadi saya jadi merasa agak sungkan dan malu tadi ketika disampaikan oleh Pak Haji, Pak Ketua PW PGMM Jawa Timur ini, kami memang dalam kurun waktu 2021 sudah bersama-sama beliau, beberapa juga Pak Kiai, Pak Dedi yang dari Bondowoso ini. Waktu itu kita masih dalam satu rumah yang bernama FGSNI, kemudian bertransformasi menjadi PGMM. Ya AKMI dulu AKMI, karena memang terbentur oleh aturan, ada kesamaan Orprof dengan AKMI, kemiripan nama, sehingga itu tidak lolos di verifikasi Kemenkumham. Maka kemudian lahirlah PGMM itu sendiri yang alhamdulillah hari ini berkat Lamongan
dinakodai oleh Bapak Haji Tosari ini tadi sudah sempat saya merinding. Waktu makan itu agak keselak juga ketika mendengar donasi yang terkumpul hari ini itu sudah mencapai angka hampir 20 juta gitu ya. Nah, ini hal yang luar biasa bagi kita, salah satu bentuk kekuatan spirit kita dalam berjuang mencari keadilan, bagaimana negara hadir berpihak kepada kita sebagai guru madrasah yang itu kalau merujuk ke belakang sejarah abad 20-an ada Sultan Syahrir, di mana Indonesia sebelum merdeka itu kita kan sudah jelas-jelas pendidikan itu ya berkiblat pada madrasah itu sendiri. Maka hari ini sebagai hak konstitusional kita sebagai warga negara Indonesia, kita menuntut kembali hadir ke DPR RI terhadap wakil-wakil kita di sana, karena bagaimanapun juga kesejahteraan guru madrasah menjadi 10 program prioritas yang disampaikan oleh Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPR RI. Itu mudah-mudahan besok membuahkan hasil dan memberikan satu respon jawaban yang positif bagi kita semua, karena jelas sudah Kementerian Agama kemarin sempat juga merilis formasi 638.000. Namun ya hari ini kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus terus berikhtiar, terus berjuang ketika Undang-Undang ASN tahun 2023 itu, nomor 20 itu memupuskan harapan kita bahwa sejatinya kita ini sama dengan guru-guru di sebelah sana, di mana juga bicara kompetensi dan prestasi yang kita bangun, yang kita lahirkan. Banyak juga pemimpin-pemimpin negeri ini yang hebatnya luar biasa, lahir dari tangan-tangan didikan guru madrasah itu sendiri. Oleh karenanya, mohon izin dalam waktu yang sangat singkat ini, perkenalkan saya Sutikno, Wakil Ketua PKMM Pusat, termasuk juga hari ini selalu mendampingi Ibu Sekjen, karena ini visi misi saya kalau bersama Bu Nanding itu agar bisa kurus gitu loh, tapi saya tidak sukses berarti ini. Jadi saya harus mundur nanti di Sekjen Kabupaten Sumeneb itu sendiri, karena beliau masih tetap berkembang, tambah gemuk gitu. Monggo dilanjut nanti. Ada rekan-rekan guru yang lain juga hari ini luar biasa. Ada Bu Titin di sebelah sana, di samping kanan Bu Yuna. Dia nanti memperkenalkan dirinya sendiri. Ada Pak Sonosi juga yang masuk di jajaran pengurus harian KSB di wilayah PW PKMM Jawa Timur. Ada Ustadz Azam juga. Teman-teman di belakang juga ada Pak Farid, ada Mas Farid. Ada Pak Heri, tim IT juga, ada Pak Amir, luar biasa hari ini Pak Tajus yang sebelum sampai di daratan Sumeneb, paling ujung Madura itu 7 jam beliau ya bercengkrama dengan derasnya gelombang laut itu. Demikian dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.